adik-adik, Shalom. Pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau telah membimbing kami, Kau telah memberkati kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang akan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Yesus jagoanku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang lagi jalan.
Shalom adik-adik sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong adik-adik semua supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi Tuhan Yesus yang berani ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan yang Bang Christian bawakan hari ini adalah berani bersaksi. Adik-adik, 40 hari setelah kebangkitan daripada Tuhan Yesus, yaitu pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa Dia berjanji memberikan Roh Kudus kepada para murid-murid itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-murid itu, engkau harus tinggal di sini. Kemudian kalian menantikan janji Bapa tentang Roh Kudus atau kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi untuk memperlengkapi kalian semua menjadi saksi Tuhan Yesus. Benar saja, Tuhan Yesus pada hari yang ke-40 itu naik ke surga dan kemudian Tuhan Yesus tinggal di surga meninggalkan para murid-murid Tuhan Yesus. Waktu itu adik-adik, para murid-murid Tuhan Yesus, mereka sehati, mereka taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tinggal di Yerusalem di sebuah rumah yang besar. Jumlah mereka sekitar 120 orang lebih. Nah, waktu itu mereka berdoa. Nah, mereka berdoa berapa hari adik-adik? Mereka berdoa selama 10 hari. Hari pertama mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka dengan penuh pengharapan menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka belum pernah melihat Roh Kudus itu. Dan kemudian pada hari yang kedua mereka berdoa. Pada hari yang ketiga mereka berdoa bersungguh-sungguh. Pada hari yang keempat mereka terus berdoa. Pada hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh, hari yang kedelapan, hari yang kesembilan mereka terus percaya bahwa benar Tuhan akan menepati janjinya. Karena mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang apa yang Dia katakan pasti terjadi. Benar saja pada hari yang ke-10 mereka semua bersungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, pada hari itu Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua murid-murid itu. Tapi Roh Kudus itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Maka Roh Kudus diberikan dengan sebuah tanda. Dan kemudian di atas kepala para murid itu ada seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala mereka. Tidak ada satupun yang tidak kena. Dan adik-adik, ketika mereka didatangi atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka kemudian berbicara, mengucapkan kata-kata yang memuliakan Allah. Mereka memuji Tuhan dengan mengatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Tapi bukan dalam bahasa Israel atau dalam bahasa Yunani yang biasa dipakai pada waktu itu, tetapi dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa di sekitar mereka, daerah-daerah di sekitar mereka. Kita mau melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-8. Dikatakan orang-orang waktu itu datang karena melihat murid-murid Tuhan Yesus itu berdoa dengan bersungguh-sungguh, gempar seluruh Yerusalem. Maka semua orang datang ke tempat itu. Apa sih yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus?
Nah, kemudian di ayat yang ke-8 kita lihat, mereka mengatakan seperti ini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, padahal mereka nggak tahu kan bahasa kita. Contohnya mereka nggak tahu bahasa Batak, tapi mereka ngomong pakai bahasa kita, dan kemudian mereka mengatakan hal-hal yang memuliakan Allah. Dikatakan, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bahkan bahasa Arab mereka pakai, adik-adik, padahal mereka tidak pernah belajar bahasa Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Adik-adik, mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah? Yaitu adalah salah satunya dia mau rela mengutus Mesias, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Jadi perbuatan-perbuatan besar, kasih Allah yang besar, itu mereka ucapkan melalui bahasa-bahasa lain. Contohnya adik-adik, pasti kalian tidak tahu apa artinya apa yang diucapkan sama Bang Christian sekarang ini. Debata na burjuan tuhita saganut jolma. Pola do anak nana sasadai di lehon asaganuk na porsea tuibana dapotan hangoluan nasora sudah. Nah, adik-adik, waktu itu kira-kira mereka seperti itu. Adik-adik tiba-tiba berbahasa Batak, datang Roh Kudus, kemudian tiba-tiba berbahasa Batak mengatakan hal-hal yang memuliakan Allah. Nah, peristiwa itu membuat orang-orang di sekitar itu tercengang-cengang. Bagaimana mereka bisa ya? Kapan mereka belajar bahasa kita? Wih, hebat kali. Mereka mengatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Wah, mereka heran, mereka kagum, mereka takjub, adik-adik. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian menyindir dan mereka mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Wah, ada orang-orang yang berpikir negatif bahwa murid-murid Tuhan Yesus mereka sedang mabuk-mabukan. Nah, pada saat itu seorang rasul dengan berani datang ke depan, dia mengatakan, yaitu Rasul Petrus, dia datang ke depan dan mengatakan, "Hai orang-orang yang ada di Yerusalem, ketahuilah dengan pasti bahwa orang-orang ini tidak mabuk oleh anggur manis, tetapi supaya kamu tahu bahwa sekarang telah digenapi janji Tuhan kepada Nabi Yoel yang mengatakan seperti ini." Nah, ayat 17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, kata Petrus kepada mereka, firman Tuhan itu sedang digenapi sekarang. Kita menerima berkat besar, ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi turun kepada kami, sehingga kami berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, supaya banyak orang datang berbalik kepada Tuhan. Dan benar, Petrus mengatakan di ayat yang ke-21, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah yang kami teriakan, yaitu tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib dan yang sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka pasti akan diselamatkan. Ketika mendengar itu, adik-adik, orang-orang itu terharu.
dan mereka kagum kepada firman Tuhan, kagum kepada perbuatan Tuhan. Kemudian mereka bertanya, kalau begitu Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat sekarang? Kemudian Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka engkau akan memperoleh pengampunan dosa dan kamu juga akan menerima berkat Roh Kudus. Adik-adik, waktu itu mereka semua mengatakan, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Mereka semua menerima kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jumlah mereka yang percaya pada hari itu 3.000 jiwa, adik-adik. Mereka semua percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Karena ada satu orang, Petrus, yang berani bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik, kamu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kamu harus berani menceritakan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada teman-teman adik-adik, kepada saudara-saudara kita. Di sekolah, di tetangga kita, kita ceritakan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sanggup membuat orang bisa diselamatkan. Beritahukan kepada teman-teman adik-adik bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat pengampunan dosa. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dihukum oleh Tuhan dan tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. Satu-satunya jalan ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kalau berani menceritakan itu, adik-adik, kamu sudah punya Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak datang dengan tanda api, tapi adik-adik, Roh Kudus itu seperti angin. Adik-adik, ada yang pernah melihat angin? Nah, tidak ada. Abang Christian juga tidak pernah melihat angin. Tapi angin itu kita tahu ada. Kenapa kita tahu ada? Karena bisa kita rasakan ketika angin berhembus, rasa dingin, atau kemudian bisa menggoyangkan daun-daun, dan kita tahu ada angin. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, maka kita bisa tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Kenapa? Karena tadinya contohnya Kristian yang dulu seorang yang jahat bisa berubah karena ketika percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Kristian menjadi ciptaan yang baru. Adik-adik juga seperti itu. Yang tadinya kamu suka nakal, tapi karena kamu sungguh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu berubah. Jadi ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu memberi kepada kita keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, mau kalian menceritakan tentang Tuhan Yesus? Wah, puji Tuhan, semua adik-adik saya lihat mau menceritakan Tuhan Yesus, berani menceritakan Tuhan Yesus. Adik-adik, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang menyertai adik-adik, bahkan adik-adik nanti bisa dipakai oleh Tuhan mengadakan mujizat-mujizat. Bisa dipakai oleh Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Bisa dipakai oleh Tuhan menghibur hati mereka yang terluka. Ketika adik-adik mau berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita masuk kepada ayat hafalan dari Roma pasal 10 ayat yang ke-15b. Nah, untuk Indria dimulai dari kata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu saja ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maksudnya semua orang menunggu
ada yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Siapa yang memberitakan Tuhan Yesus? Adik-adik sekalian. Nah, itu ayat hafalan untuk Indria. Nah, untuk Pratama dan Madya, dari mulai seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, itu saja firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik kita semua tetap semangat memuji Tuhan, semangat bersyukur kepada Tuhan, semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan keberanian kepada setiap anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka menjadi orang-orang yang berani menceritakan Tuhan Yesus. Mereka tidak takut mengatakan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada semua adik-adik kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan Yesus dan kasih kepada sesama. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hormat, puji, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.